Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Hello everyone. Di dalam video ini, saya mau tunjukkan bahwa meat dengan drink di Kolose 2 ayat 16 yang dilakukan setiap holiday, new moon, dan setiap hari Sabat tidak disingkirkan dan tidak dipakukan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan saya hanya akan menggunakan firman Tuhan untuk menunjukkan kebenaran ini. Banyak orang-orang yang waktu ditunjukkan ayat ini langsung mengatakan bahwa meat dengan drink sudah dipakukan ke kayu salib karena kata bayang-bayang di ayat 17. Kesimpulan mereka berdasarkan pengertian arti kata bayang-bayang. Namanya bayang-bayang artinya sudah dipakukan ke kayu salib. Seakan-akan tidak ada bayang-bayang selain bayang-bayang daripada kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak semua bayang-bayang adalah bayang-bayangnya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kata lain bayang-bayang adalah simbol atau type. Kita tahu bahwa Musa adalah type-nya Kristus. Waktu umat Israel tidak sanggup untuk menatap wajahnya, waktu dia turun dari gunung dengan 2 loh batu, Musa menutupi wajahnya agar dia bisa berbicara dengan umat Israel tanpa mereka perlu melihat wajahnya. Ini sama dengan Kristus waktu menjadi manusia. Dia menutupi keilahiannya dengan kemanusiaannya agar manusia berdosa dapat melihat anak Bapa tanpa dibinasakan oleh kemuliaan keilahiannya. Jadi kita tahu Musa adalah type of Christ, dan kata lain type adalah simbol atau bayang-bayang. Ada juga bayang-bayang yang bukan bayang-bayang kematian Tuhan Yesus. Pohon kehidupan di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa berdosa adalah type atau bayang-bayang dari Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kekal kita. Dan untuk makan buah pohon kehidupan ini ialah untuk hidup selama-lamanya. Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden setelah mereka berdosa, karena kalau mereka tetap makan buah ini, mereka akan menjadi pelanggar yang kekal atau immortal sinner. Jadi kita lihat bahwa enggak semua bayang-bayang adalah bayang-bayang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Memang benar bahwa ada bayang-bayang yang sudah disingkirkan dan dipakukan di kayu salib. Dan untuk tetap melakukan bayang-bayang itu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah suatu penghinaan terhadap Tuhan Yesus yang sudah menggenapi semua itu di kayu salib. Dan bayang-bayang itu adalah the ceremonial law dengan korban-korbannya. Dan bayang-bayang ini semua melambangkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada bayang-bayang selain bayang-bayang yang sudah disingkirkan di kayu salib. Pohon kehidupan adalah bayang-bayang kehidupan kekal, sementara yang di-abolish atau disingkirkan adalah kematian kekal. Buah pohon kehidupan perlu dimakan agar menerima kehidupan kekal. Dan kita tahu bahwa buah pohon kehidupan itu hanya berbuahnya setiap bulan pada awal bulannya saja. Jadi Adam dan Hawa tidak bisa makan buahnya selain pada awal bulan. Kata awal bulan adalah bulan baru. Jadi di Taman Eden, Adam dan Hawa makan buah itu di waktu new moon. Waktu Tuhan Yesus menjanjikan air kehidupan kepada wanita di Samaria, air kehidupan itu adalah sungai kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Bapa dan domba. Dan sungai kehidupan itu melambangkan kehidupan kekal yang dimiliki oleh anak Bapa yang dia janjikan kepada wanita Samaria. Jadi buah pohon kehidupan dimakan buahnya yang adalah bayang-bayang kehidupan kekal. Dan air sungai kehidupan yang murni dan jernih seperti kristal diminum yang melambangkan kehidupan kekal juga. Kita mengerti bahwa ada bayang-bayang yang melambangkan kematian kekal yang sudah disingkirkan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib.
Dan ada juga bayang-bayang yang melambangkan kehidupan kekal, yang perlu dimakan dan diminum, yang tentu saja tidak disingkirkan atau dipakukan ke kayu salib tahun 31 AD. Hanya ada dua hal yang adalah lambang kehidupan kekal yang perlu untuk dimakan. Yang pertama, buah pohon kehidupan, dan yang kedua adalah roti atau meat. Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. The tree of life was a type of the one great source of immortality. The fruit of this tree was to perpetuate immortality. Sebagaimana buah pohon kehidupan itu dimakan setiap new moon, roti ini pun dimakannya setiap new moon selain pada hari holidays dan hari Sabat. Matius 26, Tuhan Yesus memberikan roti kepada murid-muridnya untuk dimakan. Lalu dia katakan kepada mereka, roti ini adalah tubuhku. Kata lainnya, roti ini adalah lambang aku. Dan Tuhan Yesus bilang, aku adalah kehidupan di Yohanes 14 ayat 6. Artinya untuk makan roti itu ialah lambang dari berdiamnya Kristus melalui rohnya di dalam murid-muridnya yang adalah pengharapan keselamatan kita semua. Di buku Yohanes 6, Kristus katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak makan roti ini, kamu tidak memiliki kehidupan kekal. Dan untuk makan roti ini ialah untuk Kristus berdiam di dalam murid-muridnya. Tentu saja kita tahu melalui rohnya. Dan roti ini adalah meat dan anggur yang diminum ini adalah drink. Dan untuk meat dengan drink ialah untuk memiliki kehidupan kekal. Karena meat dengan drink itu adalah lambang daripada kehidupan kekal. Sebagaimana buah pohon kehidupan dan sungai air yang mengalir dari tahta Bapa dan Domba juga melambangkan kehidupan kekal. Inilah yang diinstruksikan Kristus kepada murid-muridnya yang mereka perlu lakukan setelah kematiannya di kayu salib. Dan akan dilakukan di dalam kerajaan Bapanya nanti bersama-sama dengan Kristus. And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Remember the Sabbath day, to keep it holy. Again the people were reminded of the sacred obligation of the Sabbath. Yearly feasts were appointed. Artinya meat dengan drink adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada yang akan dilakukan nanti di dalam kerajaan Bapanya dan di dunia baru dan langit baru nanti. Dan di sana nanti setiap bulan kita akan makan buah pohon kehidupan yang adalah lambang kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus pencipta dan juru selamat kita, the only begotten Son of God. God teaches that we should assemble in his house to cultivate the attributes of perfect love. This will fit the dwellers of earth for the mansions that Christ has gone to prepare for all who love him. There, they will assemble in the sanctuary from Sabbath to Sabbath, from one new moon to another, to unite in loftiest strains of song, in praise and thanksgiving to him who sits upon the throne, and to the Lamb forever and ever. Agar kita nanti berkumpul di hadapan tahta Bapa dan Anak di surga, memuji mereka yang patut dipuji dan disembah, kita sekarang sementara masih di bumi ini, berkumpul untuk melakukan yang kita akan lakukan nanti di surga. Yang kita lakukan sekarang setiap hari Sabat, setiap bulan baru, setiap holidays, yaitu set feast tahunan, kita nanti akan lakukan untuk selama-lamanya di hadapan Bapa dan Anak. Setiap bulan baru atau awal bulan, kita akan makan buah kehidupan. Sebagaimana kita sekarang makan lambang dari buah itu, waktu kita meet dan drink di waktu yang Bapa sudah tetapkan, atau the appointed time. Seandainya hal ini sudah dipakukan ke kayu salib, apakah artinya nanti akan dicabut dari kayu salib karena akan dilakukan untuk selama-lamanya nanti? Tentu saja jawabannya kita semua bisa setuju, yaitu tidak. Sejak kayu salib, yang tidak dilakukan lagi hanyalah semua yang ada hubungannya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
Sementara yang sudah dilakukan sebelum adanya dosa di bumi ini oleh Adam dan Hawa, dan yang akan tetap dilakukan nanti untuk selama-lamanya, tentu saja tidak disingkirkan, tidak dipakukan, tidak ditiadakan di kayu salib. Jadi yang kita lakukan sekarang akan membuat kita fit untuk kita lakukan nanti di hadapan tahta Bapa dan Anak. Kita akan melakukannya nanti di sana, karena sekarang di sini kita dengan setia melakukannya di waktu yang Tuhan sudah tetapkan, the appointed time. Jadi mari kita lihat Kolose 2, 16 dan 17. Kita baca di sini dikatakan, jangan kamu izinkan siapapun menghakimi kamu waktu kamu meet dengan drink yang dimakan dan minum setiap holiday, new moon dengan Sabbath days yang adalah, dan kata adalah bahasa Inggrisnya adalah are. Are artinya jamak sekarang, present tense. Meat dan drink yang jamak dilakukannya sekarang adalah yang perlu dilakukan sekarang. Setiap holiday, new moon dengan Sabbath days. Dan sekarang artinya setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, karena Rasul Paulus menulis buku Kolose ini setelah kayu salib. Kalau meat dengan drink adalah bayang-bayang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Rasul Paulus akan menggunakan kata were. Were artinya jamak dulu. Were akan digunakan kalau meat dan drink yang dilakukan setiap holiday, new moon, dan Sabbath days dilakukan sebagai bayang-bayang kayu salib. Dan things to come-nya adalah kayu salib kalau dia gunakan kata were. Tetapi Rasul Paulus menggunakan kata are, yang artinya dilakukannya sekarang setelah kayu salib, yang adalah bayang-bayang dari yang belum terjadi, things to come, yaitu makan buah pohon kehidupan dan minum air jernih dan murni dari sungai kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Bapa dan Domba. Jadi ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa bayang-bayang itu bukanlah yang sudah disingkirkan dan dipakukan ke kayu salib, namun adalah yang sekarang perlu dilakukan sebagai lambang menerima kehidupan kekal, atau lambang makan kehidupan kekal, yaitu buah pohon kehidupan. Kalau kita izinkan firman Tuhan untuk menjelaskan dirinya sendiri, maka kita tidak akan salah mengerti apa yang dimaksudkan Rasul Paulus waktu dia menulis ayat ini. Semoga kebenaran ini akan membebaskan kita dari apa saja yang salah, agar kita dapat digunakan Tuhan sebagai saluran kebenaran kepada siapa saja yang haus dan lapar akan kebenaran ini, khususnya di ujung daripada sejarah dunia kita ini. Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang dengan melihat tanda-tanda sedang digenapi di hadapan mata kita. To God be the glory. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood, says Christ, hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. This is eating the fruit of the tree of life,